Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, kembali berjumpa dengan Anda semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua bentuk dukungan yang telah Bapak Ibu berikan bagi almarhum adikku yang barusan meninggal dunia. Saya juga mohon maaf karena beberapa hari ini tidak ada renungan karena masih dalam keadaan duka cita. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulailah mengadakan perhitungan di hadapan kepadanya seorang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai utangnya dilunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Lalu Yesus berkata kepada Petrus, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan harus terus dilakukan sepanjang hidup kita. Karena kita telah mendapatkan pengampunan dari Bapa. Allah yang pertama-tama mengampuni kita, maka kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hati yang berbelas kasih dari Allah inilah yang mau kita pancarkan dalam tugas perutusan kita masing-masing. Mengampuni tidak ada batasnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, memang apa kata orang itu benar. Hanya orang-orang yang paling dekat dengan kita yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Tapi sekali lagi, akankah kita berhenti mencintai orang yang kita cintai ketika mereka menyakiti dan melukai hati kita? Tidak.
Kita harus belajar dari Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang Maha Pengampun, yang telah mengampuni kita. Maka kita juga harus mengampuni orang lain, seperti kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, pengampunan akan mendatangkan berkat bagi semua orang. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati dan balas dendam, tapi yang ada adalah belas kasih dan kerahiman Allah dalam kehidupan kita. Menyimpan dendam sekali lagi sama dengan kita menyimpan sampah yang tidak berguna. Maka buanglah sampah itu. Kalau tidak, kita menyusahkan diri kita sendiri dengan menyimpan sampah kemarahan, kebencian, iri hati, dendam yang tidak berguna itu. Kita patut bahagia, maka kita juga patut membuang semua hal-hal yang tidak baik, terutama dendam, kebencian, amarah, karena akan membawa penderitaan bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan satu hal yang patut kita ingat pada hari ini, jika kita tidak mengampuni saudara kita yang berbuat salah, maka Bapakku yang di surga juga akan melakukan demikian terhadap kami. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin kita mohon belas kasih dari Allah, sedangkan kita membenci dan memusuhi dendam terhadap sesama? Tidak mungkin. Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Kita mohon kerahmat dari Allah agar Dia mengampuni kita. Maka rahmat pengampunan yang kita terima dari Allah, kita buat juga untuk mengampuni orang lain dalam kehidupan kita. Mengampuni tidak mudah, tapi kita bisa melakukan itu dengan belas kasih dan kerahiman Allah sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang Kau berikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia, keluarga kami masing-masing, khususnya bagi saudara Aloysius Amiwono Buran yang barusan meninggal. Semoga Engkau ampuni dosa-dosa mereka semua. Kau berikan mereka kebahagiaan di surga. Juga berikanlah pengampunan-Mu bagi jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Biarlah mereka menikmati sukacita abadi di surga. Berkatilah juga orang-orang yang ditinggalkan karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka selalu percaya bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.